Ya, saudara, pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia menghimbau agar warga masyarakat melakukan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri dan melakukan sholat Id untuk di rumah dan tidak berkumpul di tanah lapang ataupun di masjid. Bagaimana tata cara melakukan sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga maupun sholat sendirian? Sudah bersama saya, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Bapak Anwar Abbas. Bapak, mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana ketentuan untuk melakukan sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga maupun sendirian, Pak? Iya. Kalau dalam fatwa dinyatakan bahwa sholat Idul Fitri itu bisa kita selenggarakan sendiri-sendiri, tapi juga bisa kita lakukan secara berjamaah. Kalau seandainya di dalam rumah tangga kita itu cukup banyak orang, misalkan 4, ya, itu kita bisa selenggarakan sholat Idul Fitri, di mana kita sholat 2 rakaat, kemudian sehabis itu kita khutbah. Ada salah seorang yang melakukan khutbah. Nah, cara penyelenggaranya sama dengan yang ada di masjid dan ada di tanah lapang, di mana pada rakaat pertama kita akan membaca takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian setelah itu kita takbir 7 kali. Setelah itu sudah sama dengan sholat biasa. Nanti di rakaat kedua, setelah takbiratul intiqal, yaitu takbir yang menandakan perpindahan gerak dari sujud ke berdiri, itu namanya takbiratul intiqal. Kita membaca takbir 5 kali. Di antara takbir itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Saya sudah sama dengan yang biasa, ya, tidak ada lagi bedanya. Nah, nanti setelah selesai sholat, ya, salah seorang dari jamaah menjadi khatib, atau yang imam tadi jadi khatib, ya. Di mana yang pertama kita membaca takbir 9 kali, kemudian membaca tahmid minimal alhamdulillah, kemudian selawat, ya, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita menyampaikan wasiat takwa. Pada rakaat kedua kita nanti juga membaca tahmid, ya, kemudian baca selawat, kemudian kita berdoa untuk kepentingan umat manusia dan kaum muslimin. Untuk khutbah sendiri, apabila dilakukan berjamaah, apakah memang diwajibkan untuk dilakukannya khutbah, Pak? Enggak wajib, ya. Itu hanya untuk kesempurnaan sholat Idul Fitri, ya. Jadi kalau seandainya ada yang bisa khutbah, ya bagus. Tapi kalau seandainya tidak ada yang bisa khutbah, ya sudah tidak masalah. Untuk pesan bagi masyarakat, Pak, besok kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri, agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, Pak. Iya. Jadi fatwa ini semangatnya adalah melindungi jiwa manusia, ya. Oleh karena itu di tempat-tempat yang memang oleh ahli dan pemerintah dinyatakan penyebaran virusnya tidak terkendali, ya, sebaiknya kita itu jangan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dan di tanah lapang secara bersama-sama. Kita laksanakan di rumah, ya. Tapi jika seandainya menurut para ahli dan pemerintah di daerah itu aman untuk dilaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dan di tanah lapang, ya silahkan. Dan kalau dilaksanakan, MUI tetap menghimbau, ya, supaya memperhatikan protokol kesehatan yang ada, supaya kita benar-benar terlindungi. Karena yang kita hadapi ini adalah virus yang tidak kelihatan, ya. Jadi oleh karena itu kita waspada. Bagaimana bentuk waspadanya? Dengan memperhatikan protokol medis yang ada itu. Sehingga dengan demikian kita harapkan, ya, tidak akan ada penularan-penularan, ya, dan penyebaran-penyebaran terhadap dari virus yang bersangkutan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Anwar atas waktunya. Ya, saudara, memang agar tidak mengurangi Hari Raya Idul Fitri, maka kita bisa melakukan sholat Id secara berjamaah bersama keluarga, dan juga apabila Anda memang harus melakukan secara sendirian pun ternyata tidak menjadi masalah. Dan dari pihak Majelis Ulama Indonesia telah menyebutkan beberapa ketentuan dan bagaimana cara melakukan sholat Id agar sholat Id lebih syah. Fadzi Satrio, Anggi Meidarwan, Kompas TV Jakarta.